Suatu bilangan bulat P lebih besar dari 1 disebut bilangan prima jika P memiliki tepat 2 pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, 10 bilangan prima pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, sedangkan bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Contoh, 10 bilangan komposit pertama yaitu 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Teorema dasar aritmatika disebut sebagai teori faktorisasi unik atau teori faktorisasi prima, yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 adalah sebuah bilangan prima atau merupakan hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Hasil dari perkalian ini juga unik terhadap order dari faktor-faktornya. Misalkan saja 1000 sama dengan 23 kali 53 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5. Contoh lainnya dari 1200 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ya, sama dengan dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, terus dikali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 3 kali 2 kali 2. Oke. Teorema mengatakan dua hal tentang contoh ini, yaitu bahwa 1200 dipresentasikan sebagai produk bilangan prima, dan yang kedua, tidak peduli bagaimana ini dilakukan, akan selalu ada tepat 4, 2S, 13, 25S, dan tidak ada yang lain. Persyaratan bahwa faktor menjadi prima diperlukan. Faktorisasi yang mengandung bilangan komposit yang mungkin tidak unik. Misalkan saja 12 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 3 kali 4. Teorema ini merupakan salah satu alasan utama mengapa 1 tidak dianggap sebagai bilangan prima, karena jika 1 dianggap bilangan prima, maka faktorisasi menjadi bilangan prima tidak akan unik. Teorema yang kita gunakan yang pertama yaitu jika P prima dan P habis membagi AB atau A kali B, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Jadi maksudnya adalah salah satunya boleh terjadi, yaitu misalnya P habis membagi A aja yang terjadi atau P habis membagi B. Nah, suatu bilangan bulat P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika P memiliki tepat 2 pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, ini adalah definisi dari bilangan prima tersebut. Nah, buktinya dari teorema itu ialah bila ternyata P habis membagi A, maka teorema terbukti. Nah, karena kembali lagi pada definisi yang pertama teorema tersebut, yaitu jika P prima dan habis membagi A kali B, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, jadi kalau terjadi P habis membagi A, maka teorema tersebut sudah terbukti, selesai. Sehingga kita misalkan P tidak habis membagi A, karena P adalah 1 dan P. Nah maka FPB PQ adalah 1. Karena P tidak habis membagi A, maka faktornya ialah 1. Dengan demikian, berdasarkan lemma Euclid dapat disimpulkan P habis membagi B. Selanjutnya ialah lemma Euclid. Nah, sebelumnya kita ada membahas tentang lemma Euclid. Nah, lemma Euclid ini ialah jika sebuah prima P membagi hasil kali AB dari 2 bilangan bulat A dan B, maka
P harus membagi setidaknya satu dari bilangan bulat tersebut, yaitu A dan B. Nah, contohnya adalah 13 habis membagi 39. Nah, kita sudah tahu kalau 13 itu ialah bilangan prima. Nah, jadi di sini kita misalkan P habis membagi 39. 39 bisa kita tulis atau kita pecah menjadi 3 kali 13. Nah, di sini 3 adalah sebagai A dan 13 sebagai B. Maka 13 habis membagi 3 kali 13. Nah, dapat kita simpulkan menurut teorema lemma Euclid, maka 13 tidak habis membagi 3. Atau P tidak habis membagi A, tetapi P habis membagi B, atau 13 habis membagi 13. Akibat 2.1, bila P prima dan P habis dibagi A1, A2, AN, maka P habis dibagi AK untuk suatu K elemen dari 1 titik sampai N. Pembuktiannya dibuktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Untuk N sama dengan 1, pernyataan berlaku secara otomatis. Untuk N sama dengan 2, pernyataan benar berdasarkan teorema 2.1. Andaikan berlaku untuk N sama dengan I, yaitu P habis dibagi A1, A2, AI yaitu P habis dibagi AK untuk suatu K elemen 1. Untuk N sama dengan I ditambah 1, diketahui P habis dibagi buka kurung A1, A2, AI tutup kurung, buka kurung AI ditambah 1 tutup kurung. Berdasarkan teorema 2.1, maka P habis dibagi A1, A2, AI atau P habis dibagi AI ditambah 1, yakni P habis dibagi AK untuk suatu K elemen 1 titik I ditambah 1. Bila P Q1 titik Qn semuanya prima dan P habis dibagi Q1, Q2, Qn, maka P sama dengan A Q K untuk suatu K elemen 1 N. Pembuktiannya berdasarkan akibat 2.1 tadi, P habis dibagi Q K untuk suatu K elemen 1 N. Karena Q K prima, maka tidak ada faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri, Q K, jadi haruslah P sama dengan Q K. Diberikan bilangan prima P dan A1, A2 sampai ke AN anggota bilangan Z. Jika P membagi A1, A2 sampai ke AN, maka P membagi salah satu dari A1, A2 sampai ke AN, dan P membagi AI untuk semua I dengan I lebih dari atau sama dengan 1, I kurang dari atau sama dengan N. Penjelasan. Dari teorema di atas dapat kita simpulkan untuk P membagi A1, A2 sampai ke AN, yaitu pasti terdapat salah satu di antara A1, A2 sampai ke AN akan habis P dengan syarat semua bilangan merupakan bilangan prima. Contoh, 3 membagi 42 dengan 42 sama dengan 2 dikali 7 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Maka 3 tidak membagi 2, 3 membagi 3, dan 3 tidak membagi 7. Teorema 4.1. Setiap bilangan bulat positif lebih dari 1 dengan dinyatakan secara tunggal sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Sehingga teorema ini bisa dikatakan sebagai teorema utama dari teorema dasar aritmatika. Penjelasan. Dari teorema di atas dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan bulat apapun itu yang lebih dari 1 pasti mempunyai hasil kali bilangan-bilangan prima.
sehingga bisa kita cari hasil kali tersebut menggunakan pohon faktor. Contoh, hasil kali dari 12 yaitu 2 kali 3 kali 3. Untuk contoh soalnya, tentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut. Oke, untuk yang pertama yang A 120. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan pohon faktor. Dari 120 cari bilangan prima yang kecil 2 hingga mendapatkan 60, terus dibagi lagi dengan yang kecil 2 hingga mendapat 15, dan dibagi lagi dengan 2 hasilnya 5, dan karena 15 ini tidak bisa dibagi dengan 2, makanya kita ambil dengan 3. Jadinya sisanya 5. Oke, untuk faktorisasi prima dari 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Untuk yang selanjutnya yang B. Oke, yang B ini 1008. 1008 dibagi 2 hasilnya 504, dibagi 2 lagi hasilnya 520. 500. Oke. Untuk selanjutnya yang B. Yang B ini 1008 dibagi 2 hingga mendapat 504, dibagi 2 lagi hingga mendapatkan 252, dibagi 2 lagi hingga mendapatkan 126, dibagi 2 lagi hingga mendapatkan 63. Karena 63 tidak bisa dibagi dengan 2, kita ambil dengan faktorisasi 3 hingga mendapatkan 21. 21 juga tidak bisa dibagi dengan 2, hingga kita menggunakan bagi 3 hingga mendapatkan 7, hingga sisanya 7. Jadi faktorisasi primanya dari 1008 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 atau 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Untuk yang C 2000. 2000 dibagi 2, 1000 dibagi 2, 500 dibagi 2, 250 dibagi 2, 125. 125 dibagi dengan 2 tidak bisa, dibagi dengan 3 juga tak bisa, kita bagi dengan 5. Dibagi dengan 5 hingga mendapatkan 25, dibagi dengan 5 lagi dengan sisanya dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 2000 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Untuk soal yang terakhir yang D itu 46.656. Ini cukup panjang. Dari 46.656 dibagi 2 hingga mendapatkan 23.328 dibagi 2 hingga mendapatkan 11.664, dibagi 2 lagi hingga mendapatkan 5.832, dibagi 2 lagi hingga mendapatkan 2.916, dibagi 2 lagi hingga mendapatkan 1.458, dibagi 2 hingga mendapatkan 729, dibagi 3 hingga mendapatkan 243, terus dibagi 3 jadi 81, dibagi 3 27, dibagi 3 dapatkan 9, dibagi 3 dan sisanya 3. Jadi faktorisasi prima dari 46.656 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Jadi untuk contoh soal ini kita menjabarkan dari angka yang terkecil hingga mendapatkan pangkat tertentu, dan kita lihat lagi kalau memang bisa dibagi dengan 2 maka ada turunannya lagi harus dibagi dengan 2. Ini dibagikan dengan bilangan yang terkecil. Kalau tidak bisa dibagi dengan 3. Kalau tidak bisa lagi dibagi dengan 5. Pokoknya harus sesuai dengan bilangan prima.